Pemirsa, Halilintar Anovial Asmit terancam ditetapkan menjadi tersangka karena ayah Atta Halilintar ini disebut-sebut beberapa kali mangkir dari pemanggilan kepolisian terkait kasus dugaan penelantaran anak sesuai dengan pelaporan Happy Haryadi, mantan istri keduanya. Dan jika Anovial tak juga datang untuk pemanggilan berikutnya, besar kemungkinan ia segera ditetapkan sebagai tersangka. Itu sebabnya pihak Anovial Asmit yang diwakili Raditya Putra Perdana, kuasa hukumnya yang ditemui, berusaha memberikan penjelasan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Preskon pada hari ini sebenarnya kita seperti statement saya sebelumnya bahwa kita nggak seperti kurang suka preskon ya. Karena memang hingga pada hari ini kita merasa tidak ada masalah. Oke, saya ulangi, tidak ada masalah antara klien saya dengan pelapor. Ini pelapor ada dua nih. Oke, pemahaman saya ada pelapornya pada saat sebelum dia berumur dewasa itu adalah diwakili oleh hak orang yang mempunyai hak asuh atas dirinya. Dalam hal ini adalah ibunya. Namun pemahaman saya bulan depan, kalau saya nggak salah itu mestinya bulan depan itu pelapor ini sudah, atau anak dari klien saya ini sudah berusia 17 tahun. Tapi tidak tahu pertimbangan penyidik seperti apa. Jujur, klien saya orangnya legowo. Mungkin suatu hari nanti akan ketemu, bisa cek sendiri. Apakah saya berutarakan bohong, atau saya mungkin mau bangun opini publik, enggak. Dibilang mangkir. Kayak tadi kan dibilang lari. Kalau lari kan berarti nggak mau hadir, tidak ada antah berantah. Mangkir itu dia sengaja tanpa ada kabar berita tidak menghadiri. Tapi belum punya niat buruk. Nah, kalau lari dia punya niat buruk nih. Kalau mangkir enggak. Oke? Nah, mangkir ini memang ada perkendala. Bukan mangkir dong. Ada reasonnya, ada groundsnya. Gitu loh. Jujur, saya dan bersumpah klien saya pun nggak mau yang preskon begini sebenarnya. Kuasa hukum Anovial juga menjelaskan kepergian kliennya ke Malaysia bukan karena melarikan diri, namun karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tak hanya itu, Raditya menuturkan Anovial memang tak bersedia bertemu dengan media, dengan alasan tak mau memperpanjang masalah. Jika demikian, mengapa ia tak segera menyelesaikan masalah ini dengan hadir di kepolisian? Klien saya itu ke Malaysia itu dalam kurun waktu lama bukan karena peristiwa ini aja. Jauh sebelumnya memang sudah sering kalau ke Malaysia sebulan, 2 bulan. Kenapa? Saya tekankan. Beliau punya banyak mitra usaha di sana, beberapa. Banyak kolega juga, ya, mungkin teman-teman pengajian Mas Jaya di sana juga ya. Dan beliau memang ada terapi. Klien saya itu nggak lari. Hadirnya saya, oke, orang kantor saya, itu nggak ada honorarium fee-nya. Nggak mungkin gratis kan bro? Bener dong? Kira-kira itu bentuk pertanggungjawaban apa enggak? Lari itu sebagai contoh DPO yang hits kemarin. Pergi ke negara lain, nggak pulang-pulang, itu iya dia lari. Klien saya anaknya ada, mau nikah malah aja, satu. Ya dong, dicari gampang. Saya menghadirkan yang datang ke sini, saya kasih tahu sama kami, sama dan para penyidik di sana. Posisi di sini loh, lagi ada peristiwa ini loh, gitu. Jadi kabarnya tuh ada, gitu. Pada kesempatan itu, Raditya juga menolak anggapan bahwa Anovial tak menghargai undangan KPAI yang berusaha membantu untuk menyelesaikan kasus dugaan penelantaran anak yang sedang menjadi perbincangan publik ini. Ya, jadi kami juga mengucapkan kepada KPAI ini mungkin melalui media bahwa tidak hadirnya kami bukan tidak menghargai, karena kami juga punya prinsip bahwa kami berkeyakinan dan berpendirian teguh tidak ada masalah dengan anak ini. Kemarin saya sempat janji itu statement sebelumnya waktu saya respon, saya bilang bahwa akan saya buktikan bukti. Kalau misalnya udah ketemu keluarga satu, oke, ini kan nggak usah saya sebut lagi siapa namanya. Saya rasa rekan-rekan semua hal yang ramai udah tahu. Ya, saya nggak mau bilang dia terkenal, tapi saya mau bilang bahwa klien saya terserah lah mau dibilang dia apa nggak terserah, udah capek saya juga diserang. Ini menurut saya kenapa dia dikenal karena dia prestasinya. Banyak yang nggak suka, iya. Dia menghindar, bukan. Kenapa? Saya jawab sekali lagi. Klien saya dan anak-anaknya ini ada yang siap mentalnya untuk menemui, ada yang tidak. Setiap orang kan dilahirkan punya pribadi yang berbeda. Kalau saya misalnya jalik dari posisi di klien saya, anak klien saya gas.
Tapi ada juga orang yang menghindar, kenapa? Nggak kuat mental, nggak suka, nggak nyaman, nggak punya komentar. Kami tidak akan mau jawab bagaimana dibilang kayak ART lah, dibilang lagi misalnya ditinggalin, nggak tanggung jawab. Kita nggak mau jawab. Kenapa? Karena itu sudah berlalu jauh, ya. Dan juga maksudnya kembali lagi, kami family figure ingin memberikan figur yang baik, tontonan yang baik yang dapat dikonsumsi oleh publik. Ya berusaha menghubungi setelah kita buat urusan, tapi itu pun tidak didatengin. Seharusnya kan dia datang, peluk anaknya, tapi ini tidak. Sikap ayah Atta yang tak juga memberi keterangan kepada kepolisian membuat gusar pihak Happy Haryadi. Menurut Dede Gunawan, kuasa hukum Happy, jika benar apa yang diungkapkan soal keberadaan Anovial di luar negeri, sudah seharusnya terlapor memberitahukan pihak kepolisian secara resmi. Yang sudah dipanggil secara patut sebanyak 2 kali secara berturut-turut, maka semestinya apabila dia masih mangkir dari panggilan tersebut, maka sebenarnya kewenangan dari penyidik adalah bisa menerbitkan surat perintah membawa, artinya ada upaya paksa, surat perintah membawa, atau sekaligus menangkapnya. Berhubung karena dia masih terlapor dalam tanda kutip berarti sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi, maka konsekuensi hukumnya adalah penyidik sudah dapat untuk menerbitkan surat perintah membawa. Begitu, setelah dipanggil secara patut, secara berturut-turut sebanyak 2 kali, masih mangkir, maka ini perlu digarisbawahi. Penyidik sudah dapat menerbitkan surat perintah membawa. Nah, ini artinya apa? Ada upaya paksa dari penyidik, begitu. Nah, itu lain cerita ya. Yang jelasnya, yang dipanggil itu bukan penasihat hukumnya, tapi dia sebagai terlapor. Semestinya ada alasan logis yang dapat diterima oleh penyidik kenapa dan mengapa dia tidak hadir ketika dipanggil. Begitu. Kasus yang membelit ayah Atta Halilintar bermula dari kemunculan Happy Haryadi, mantan istri kedua yang mengungkapkan kondisi anaknya yang juga anak kandung Anovial Asmit. Sebab Anovial dan Happy sempat menikah secara resmi sebelum akhirnya bercerai. Sejak perpisahan itu, menurut Happy, suami Lenggogeni Faruk ini tidak lagi memperhatikan anaknya, apalagi menafkahi kebutuhan anaknya. Awalnya, Happy berharap mantan suaminya itu memperhatikan anaknya, termasuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Namun harapan itu sia-sia, sehingga akhirnya Happy secara resmi melaporkan Anovial Asmit ke kepolisian pada 2019 atas dugaan penelantaran anak. Tidak ada usaha untuk memberi nafkah lahir dan batin kepada saya. Iya, betul, iya. Dan saya ingin mengklarifikasi yang dia mengatakan saya meninggalkan dia ketika jatuh miskin. Sebenarnya dari awal menikah keadilan itu tidak ada kepada saya sampai saya meminta untuk bercerai. Jadi sebenarnya siapa yang meninggalkan siapa? Dia yang sebenarnya meninggalkan saya. Supaya menjadi manfaat bagi hal yang ramai. Itu aja sih. Jadi kalau kapan pulangnya, kami pun ingin mengupayakan secepatnya mungkin. Tapi kan peristiwa ini nggak bisa prediksi. Saya terutama beberapa kali komunikasi, makanya di balik ketidakhadiran ini kan juga pihak kepolisian juga mengupayakan supaya kita musyawarah gitu, mediasi mencapai kata mufakat gitu. Jadi nggak ada niat di sini untuk, saya rasa nggak, pelapor juga nggak sezolim itulah untuk naik-naikin gitu. Mungkin kan ada niatan lain atau ada strategi lain, saya nggak tahu. Setiap orang punya hak untuk melakukan laporan apabila mereka merasa dirugikan.